Turunlah pesawat, landing. Ladies and gentlemen, kepala buku distempel semen. All of our passenger, semua penumpang, pesawat kita akan mendarat di Sultan Syarif Qasim II. Begitu turun pesawat di Sultan Syarif Qasim II, yang pertama ditengoknya adalah Purna MTQ. Saya dalam kepala saya ini mau Purna MTQ itu menjadi pusat kajian Quran Asia Tenggara. Saya mau orang Malaysia, orang Brunei, orang Patani Thailand, orang Moro datang ke Purna MTQ itu untuk mengambil sanad Al-Quran, untuk belajar qiraat. Itu tidak bisa dengan ceramah, itu tidak bisa tausiah. Dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, Institut Kajian Quran. Dari mulai kaligrafi Al-Quran, qiraat Al-Quran, tafsir Al-Quran, pusat Quran Asia Tenggara. Itu perang ide namanya. Itulah demokrasi. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk Riau yang lebih baik ke depan? Rasa-rasa saya pula yang mau jadi calon gubernur. Apakah boleh menurut Islam keluarga yang tak punya anak kandung menyerahkan seluruh hartanya untuk anak angkatnya? Kalau orang tidak punya anak kandung, laki bini, kalau meninggal bininya, lakinya dapat setengah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai kamu laki-laki dapat setengah harta binimu kalau tak ada anak. Kebetulan bini kalian orang kaya, sawitnya sejauh mata memandang, hartanya 10 miliar, mati dia, berarti kalian dapat berapa? 5 miliar. Kalau yang mati laki, tak ada anak, berapa bini dapat? Walahunna rubu'u illam yakul lahunna walad, illam yakul lakum walad. Istri dapat 1/4 kalau tak ada anak. Lalu kemudian siapa lagi yang dapat? Karena tak ada anak, maka dibagi ke saudara saudara kandung dapat. Jadi si bapak ini berpikir, saudara kandungku ini enak kali dia dapat. Padahal anak angkatku ini rupanya ngambil anak adopsi, anak angkat. Anak angkatku ini yang ngurus aku waktu sakit. Dibuatnya lah surat. Semua harta warisanku ini ku kasih ke anak angkat. Adapun saudara kandungku itu selop Jepang pun jangan kalian kasih. Zolim, melawan hukum Allah. Kalau mau menyelamatkan anak angkat itu cukup dikasih hibah. Kau anak angkatku, memang kau tidak lahir dari rahimku, tapi kau lahir dari hatiku. Lahir dari hati bisa jadi lebih sayang daripada yang lahir dari rahim. Aku tidak mau juga zolim, kalau aku mati habis hartaku ini diambil saudaraku. Maka untuk menyelamatkan kau ku kasih hibah. Itu ada ruko di sana 100 pintu, tapi baru pintunya aja. Maka kau ku kasih 3 pintu. Adapun sisanya nanti untuk ahli waris, dan ada wasiat untuk Masjid Muwahhidul Ummah karena mikrofonnya rusak. Kata orang yang mau meninggal tadi. Walaupun dia tak datang, dia nonton streaming, ditengoknya Ustaz tuh megang dari tadi kan. Jangan kasihkan semua ke anak angkat, dan jangan pula sampai semua diambil ahli waris sampai anak angkat tak dapat. Dulu
bersikap adillah kamu. Gimana caranya sikap adil? Anak angkat kasih dia hibah. Kasih dia hibah, robahnya langsung suratnya di BPN Badan Pertanahan Nasional, habis itu kemudian aman. Meninggal kita, dibagilah ini semua ahli waris. Begitu caranya. Karena kalau semua untuk anak angkat, zalim. Saudara kita pun punya hak terhadap kita. Saya mau bertanya sama Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang Taqiyuddin An-Nabhani? Beliau warga negara Palestina, belajarnya di Mesir, pernah ikut kepada Syekh Hasan Al-Banna, ikhtilaf dengan Hasan Al-Banna karena Hasan Al-Banna mendirikan partai Ikhwanul Muslimin. Menurut Hasan Al-Banna, untuk memperjuangkan Islam tidak bisa melalui koar-koar ceramah, mesti punya kekuasaan. Maka kekuasaan zaman modern, masuk ke parlemen, mesti bisa masuk ke parlemen, mesti punya partai. Itulah dia partai Ikhwanul Muslimin. Mau mencalon jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, mesti punya perahu. Perahunya adalah partai. Itu ijtihad Hasan Al-Banna. Sedangkan Taqiyuddin Nabhani, kata dia, partai ini demokrasi. Demokrasi ini dari barat, kafir, tauhid. Tidak bisa memperjuangkan Islam lewat partai. Mesti dengan khilafah. Disitulah persimpangan jalan. Dua-duanya orang soleh, dua-duanya orang baik, dua-duanya sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia, udhkuru mahasina mautakum, Allahumma afir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'an. Pengikut Hasan Al-Banna berteriak, kita perjuangkan Islam dengan partai, Allahu Akbar. Pengikut Taqiyuddin Nabhani, kita memperjuangkan melalui khilafah, Allahu Akbar. Berkelahi dua orang di jalan. Yang ketawa orang sekuler, orang liberal. Matilah kalian berkelahi, Allahu Akbar di jalan juga tadi. Jadi rasional saja. Untuk zaman sekarang, karena kebetulan masih pakai sistem demokrasi, maka diperjuangkan melalui partai. Melalui partai. Ada orang baik, berjuang dia di partai, duduk dia sebagai anggota legislatif, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat DPR RI. Ya berjuanglah dia di situ. Nah sekarang yang menjadi masalah ini, orang menganggap kalau kau di situ berarti kau batil, kalau di sini berarti hak. Ini adalah pertentangan antara hak dan batil. Kita sekarang sedang perang Badar. Apa pula perang Badar sama kawan satu alumni? Wake up my friend. Bangunlah dari tidur panjang. Kita bukan sedang perang salib. Kita ini sedang perang gagasan. Yang namanya demokrasi ini adalah perang ide. Apa yang bisa kita lakukan untuk Kabupaten Kampar ke depan? Apa yang bisa kita lakukan untuk Provinsi Riau ke depan? Apa ide-idenya? Turunlah pesawat, landing, ladies and gentlemen, kepala buku distempel semen. All of our passenger, semua penumpang, pesawat kita akan mendarat di Sultan Syarif Qasim II. Begitu turun pesawat di Sultan Syarif Qasim II, yang pertama ditengoknya adalah Purna MTQ. Saya dalam kepala saya ini mau Purna MTQ itu menjadi pusat kajian Quran Asia Tenggara.
Saya mau orang Malaysia, orang Brunei, orang Patani Thailand, orang Moro datang ke Purna MTQ itu untuk mengambil sanad Al-Quran, untuk belajar qiraat. Itu tidak bisa dengan ceramah, itu tidak bisa tausiah. Dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, Institut Kajian Quran. Dari mulai kaligrafi Al-Quran, qiraat Al-Quran, tafsir Al-Quran, pusat Quran Asia Tenggara. Itu perang ide namanya. Itulah demokrasi. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk Riau yang lebih baik ke depan? Rasa-rasa saya pula yang mau jadi calon gubernur. Oke, ketika suami mengatakan, ini suami nih, hati-hati kalian yang jadi calon suami. Apa kata suami? Aku tidak ridho dunia akhirat. Kata suami kepada istrinya, aku tidak ridho dunia akhirat. Apakah sudah jatuh talak? Talak itu ada dua. Satu namanya talak sharih. Satu namanya tolak kinayah. Kinayah ini tak jelas. Sharih ini jelas. Kau talak satu. Sorry, jelas. Ini pulanglah kau ke rumah orang tuamu. Tak jelas. Maka kalau sharih jatuh talak satu. Tapi kalau ini, makanya perempuan juga mesti belajar fikih. Perempuan juga mesti paham fikih ahwal syakhsiyah. Kalau ada suami mengatakan, baliklah kau ke rumah orang tuamu, tanya dulu, apa maksud kau? Enggak, maksudku kau ambil cuti aja. Enggak apa-apa. Tapi kalau kata dia ada niat talak, jatuh talak satu. Begitu juga dengan ucapan dia, aku tidak ridho dunia akhirat. Jangan langsung bungkus tikar bantal balik ke rumah. Tanya dulu, apa maksud kau tidak ridho? Kalau ada niat talak, jatuh. Kalau tak ada niat talak, tidak jatuh talak. Jelas? Yang lafaz sharih jatuh talak. Yang lafaz kinayah, kalau ada niat jatuh. Kalau tak ada niat, tak jatuh. Ustadz, saya mau nanya kitab atau referensi dari kisah seorang anak yang bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab tentang hak-hak anak terhadap orang tua. Kebetulan senior saya lagi bahas untuk tesisnya, belum dapat baca biografi Umar bin Khattab. Di mana dapat biografi Umar bin Khattab? Dalam Hayatus Sahabah, dalam Syiar A'lam An-Nubala, dalam Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, dalam buku-buku akhlak. Maka nanti detailnya saya kirimkan ke siapa? Al-Fadino. Dalam satu hadis disebutkan shadaqatu burhan. As-shadaqatu burhan. Sedekah itu burhan, bukti. Tapi terkadang banyak juga orang yang sedekahnya tapi malas sholatnya. Bagaimana penjelasannya Pak Ustadz? Apa buktinya orang itu beriman? Sedekah. As-shadaqatu burhan, bukti. Burhan artinya nyata. Iman itu kan tak nyampak, tak nyata di dalam. Macam mana cara menampakkan iman? Asyhadu an la ilaha illallah. Lisan. Macam mana cara menampakkan iman? Badan. Allahu Akbar. Macam mana cara menampakkan iman? Sedekah. 3. Lisan, badan, sedekah. Amal itu ada 4. Amal hati, amal lisan, amal badan, amal harta. Amal hati
iman. Menampakkan iman syahadat. Menampakkan iman badan. Menampakkan iman sedekah. Macam mana kalau ada orang bersedekah rajin tapi tak sembahyang? Menurut mazhab Hambali, orang yang tak solat kafir. Orang yang tak solat kafir. Orang yang kafir runtuhlah semua amalnya. Habis. As-salatu imaduddin, solat tiang. Kalau udah tiang ini tumbang, hancur semua bangunan ini. Tapi kalau tiang masih ada, bangunan tetap kokoh. Walaupun rusak, cuman mic-nya aja. Susah saya melupakan mic ini. Udah berusaha saya melupakannya, tetap ingat juga. Semanalah. Menurut mazhab Hambali. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ceramah, Ustadz ngomong begini. Siapa yang suaminya tidak sholat, otomatis istrinya itu sudah cerai. Pernah tak dengar ceramah gitu? Itu mazhab Hambali. Maksud dia fasah, bukan tolak. Kalau suami yang mencerai tolak, kalau istri yang menggugat khulu'. Tapi kalau suami yang tiba-tiba keluar dari Islam namanya fasah. Maksud Ustaz itu, siapa yang suaminya tak sembahyang, menurut mazhab Hambali kafir, maka istrinya sudah otomatis tidak punya ikatan lagi sama dia. Itu mazhab Hambali, mazhab yang paling keras. Kita mazhab kita agak lapang sikit. Mazhab Syafi'i, kalau orang yang tak sembahyang itu karena malas, fasik. Abang kenapa tak sembahyang? Aku malas dek, fasik. Tapi kalau dia tak sembahyang karena ingkar, abang kenapa tak sembahyang? Aku tak percaya dengan sembahyang, kafir. Jadi kalau fasik, jadi suami saya ini fasik Pak Ustadz. Nggak apa-apalah punya suami fasik. Namanya siapa? Namanya fasik. Nanti balik dari sini, fa sini fa. Apa kau bilang pap? Fasik. Fasik itu maksudnya fafa yang asik. Tak sembahyang. Ibu cari menantu yang sembahyang. Kalian cari bini yang sembahyang. Jangan sampai dapat bini tak sembahyang. Cuma anak kalian nanti. Saya rasa hambar nikmat Tuhan yang lain. Setelah ibu saya meninggal, saya rasa hambar nikmat Tuhan yang lain. Ini nyindir saya ini. Tak terasa nikmat. Bahkan ada terlintas di hati bahwa Tuhan itu tidak adil. Bagaimana cara mengobatinya? Saya tengok jamaah mendorong emaknya kursi roda. Bapak ini janggutnya putih sudah semua. Umur 70. Emaknya umur 90. Dalam hati saya, emakku umur 70 sudah meninggal. Bapak ini emaknya 90 masih hidup. Ada terlintas itu di dalam. Kok ginilah nasib saya. Satu hari saya pergi ceramah. Datang jamaah. Ustaz Somad, tolong doakan anak ini. Anak ini Pak Ustaz keponakanku. Ayahnya mati, emaknya mati. Kelas berapa dia? Kelas 5 SD. Oh, adil Tuhan rupanya. Jadi kalau kita tengok orang umur 70, emaknya 90, kita sangka Tuhan tak adil. Pas dijumpakan Allah kita dengan anak SD kelas 5, ayahnya mati, emaknya mati. Oh, adil. Jadi adil itu tak adil itu tergantung perasaan kita. Maka jangan ikut perasaan. Rasa ini laut tak bertepi. Filsafat rasional yang tak berujung. Tasawuf rasa tak bertepi. Timbangannya syariat. Tasawuf dan filsafat mesti ditimbang fi mizanis syariah. Mesti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi supaya pikiran itu jangan berkalau-kalau,
kalaulah dulu mak ni ku bawa ke Malaysia ke rumah sakit, kalaulah dulu ku bawa jalan-jalan, kalaulah dulu ku belikan rumah, kalaulah dulu ku belikan mobil. Hilangkan kalau-kalaunya itu, karena sekali kalau itu akan disusul kalau. Nah, itulah nanti antum jumpa di pinggir jalan orang ngomong sendiri, sama angkot pun dia senyum. Itu gara-gara kalau itu. Bercakap dia sendiri di dalam ini. Kalau itu mau senyum sendiri lama-lama. Nah, jadi menghilangkan kalau itu adalah zikir. Saya sampai sekarang kalau dalam pikiran saya itu ingat, langsung saya bacakan untuk almarhum, almarhumah, ayah, emak, atuk, nenek, Al-Fatihah. Serak 10 kali kalau, 10 kali kirim. 100 kali kalau, 100 kali kirim. Kalau ada orang yang bilang, dengan berjalannya waktu kerinduan itu akan hilang. Oh, mak kau masih hidup, iyalah kau bisa bercakap gitu. Kalau udah meninggal, tak bisa. Jadi kapanlah orang kehilangan orang tua itu baru hilang sakitnya? Kalau dia mati, jumpa dia dengan emaknya itu barulah hilang. Jadi tak ada itu istilah hilang itu, tak ada. Antum buat aja baik banyak-banyak, buat sampai akhirnya mimda tema taya bawati, mati. Saya sedang meneliti tentang hasad dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Apakah kitab syarah yang paling baik untuk membantu dalam hasad? Kalau antum mengkaji tentang masalah hasad, riya, sum'ah, takbur, nifak, masalah-masalah hati, maka carinya ke kitab akhlak. Kitab akhlak yang paling bagus Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin ini dapat ilhamnya dari mana? Dari Qut Al-Qulub, Imam Abu Thalib Al-Makki. Ada di rumah Qut Al-Qulub. Download di internet. Qut makanan pokok, Al-Qulub hati. Jadi Imam Abu Hamid Al-Ghazali baca kitab Imam Abu Thalib Al-Makki Qut Al-Qulub, terinspirasi dia, itu ditulisnya Ihya Ulumuddin. Iya, terlalu tebal 4 jilid Pak Ustaz. Ringkasannya diringkas oleh Habib Umar bin Hafiz, yang dibacakan oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Online sekarang beliau sedang bacakan itu di YouTube, cari channel YouTube beliau. Atau yang diringkas dulu di pondok kami, ringkasan Ihya Ulumuddin yang 1 jilid diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, judulnya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Pokoknya cari kitab-kitab yang masalah hati. Terakhir, apa pengertian khurafat? TBC Kiai Haji Ahmad Dahlan 1926 1912 mendirikan Muhammadiyah untuk memerangi TBC, takhayul, bid'ah, cuerafat. Ejaan lama, C-nya itu cuerafat. Takhayul dari kata khayyala yukhayyilu, takhayyala yatakhayyalu, halu, berimajinasi. Bid'ah, perbuatan yang dibuat tak ada dalil. Tak ada dalil sama sekali. Selama masih ada dalil tak boleh dikatakan bid'ah. Khurafat adalah tradisi-tradisi yang diambil oleh manusia dari pendahulu sebelumnya, yang tak ada pembenarannya baik secara akal maupun nas Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi semua perbuatan-perbuatan ini mesti dibenarkan oleh Quran dan Sunnah. Akal manusia, akalnya tentu akal ulama, al-ulama warasatul anbiya.
Apa boleh kita mendukung orang-orang yang khurafat? Apakah khurafat itu seperti dongeng? Dongeng masuk dalam khurafat. Atau karomah? Karomah bukan khurafat. Karomah itu kalau nabi namanya mukjizat. Kalau wali namanya karomat. Karomat artinya kemuliaan. Dikasih Allah kemuliaan kepada walinya itu untuk menunjukkan bahwa orang itu benar. Datanglah pesilat tangguh dari Riau, namanya Sulung Pendekar, untuk menguji Syekh Abdul Wahab Rokan. Sampai yang bercerita ini guru saya di Muallimin Al-Wasliyah, orang Dumai, namanya Al-Mukarram Almarhum Ustadz Hafiz Yazid. Bercerita di kelas waktu saya masih SMP Sanawiyah. Sampai Sulung Pendekar nih di rumah Syekh, tak terangkatnya gelas yang, kan kalau kita bertamu ke rumah orang kan, kata Syekh Abdul Wahab Rokan, kenapa tak minum sulung? Nah, dituangkan Tuan Syekh itulah, minumlah. Setelah dituangkan, gelasnya itu pun tak terangkatnya juga. Padahal maksud dia mau menantang silat ya. Lama-lama naik darah dia. Aku kesini ini bukan mau ngangkat gelas, aku mau bersilat, gitu dia. Marah dia, ditantang-tantang. Dijatuhkan Tuan Syekh itulah bulu ayam. Kebetulan malam itu habis hujan. Kalau habis hujan tanah itu kan lunak kan, dicucukkan bulu ayam, cucukkan. Kau cabut dulu bulu ayam itu, baru kita bersilat. Cucukkan bulu ayam, jatuhkan bulu ayam itu ke tanah, kan berdiri dia. Kau cabut dulu bulu ayam itu, baru kita bersilat. Dicabutnya bulu ayam itu, tanggal semua bulu ayam itu, tapi tangkai itu tak tercabut dari tanah. Nah, itulah disebut dengan mencabut bulu ayam sungsang. Pernah dengar mencabut bulu ayam sungsang? Nah, itulah istilah cabut bulu ayam sungsang. Akhirnya bertobatlah Sulung Pendekar, ikut tarekat Naqsabandiyah. Itu karomah, riwayat itu masyhur. Untuk apa diberikan Allah itu? Supaya orang beriman. Siapa yang mendakwahkan Islam ke dalam suku Talang, ke dalam suku Sakai, tarekat Naqsabandiyah. Kalau Tuan Syekh datang, dia yang menyampaikan. Kalau dia tak datang, dikirimlah pengganti. Pengganti itu bahasa Arabnya khalifah. Pengganti Nabi Muhammad, khalifah Abu Bakar Siddiq. Khalifah itu artinya pengganti. Maka kalau Syekh tak datang, digantikan oleh penggantinya, namanya khalifah. Orang Melayu payah menyebut khalifah. Dipanggil siapa? Kelipah. Siapa itu kelipah itu? Khalifah. Maka dikirimlah khalifah ke suku Sakai. Maka batin-batin yang ada di dalam terganggu dengan kehadiran khalifah. Kata batin, kalau kau mau tetap bertahan di dalam ini, sunat aku. Kalau bisa kau menyunat aku, berdakwahlah kau sini. Kalau tak bisa menyunat, angkat kaki dari hutan Riau. Kata khalifah yang dikirim dari Silam, kalau untuk menyunat Tuan Batin tak perlu aku, cukup murid aku saja. Tak perlu aku. Kata muridnya, kalau untuk menyunat kau tak perlu pakai batang bawah parang nih, cukup dengan atasnya aja. Diputarnya sekali, putus. Belum pakai bawahnya lagi, belum pakai atas. Pop sekali, lepas ke bawah. Itulah awal batin itu bersunat. Itulah mereka itu bersyahadat. Bukan pakai tablik akbar.
Cerita itu ditulis oleh budayawan Riau UU Hamidi, dicetak bukunya oleh UIR Press. Kontribusi tarekat Naksabandiyah dalam pengislaman suku Sakai. Baca. Jadi orang tarekat itu dulu mengislamkan orang dalam hutan. Orang sekarang, orang yang udah dalam masjid dibid'ah-bid'ahkan, dikafir-kafirkan. Ini yang begini, ini cocoknya ditangkap, masukkan ke dalam hutan. Ini yang membid'ah-bid'ahkan orang dalam masjid ini, dikirim intel-intel ke masjid, asal ada membid'ah-bid'ahkan, tangkap, masukkan ke dalam hutan-hutan sana. Hutan Papua, hutan Kalimantan, masukkan. Dia digulai orang itu dia. Itu yang namanya dakwah itu. Ini dakwah. Banyak orang masuk Islam karena karomah wali-wali Allah. Saya termasuk orang yang sering cerita karomah atau jarang cerita karomah? Jarang saya cerita karomah. Kenapa? Karena tak banyak akal orang siap menerima. Nah, ini kan memang kalau kajian kitab dengan kajian subuh itu memang orang yang sudah siap menerima. Itu maka saya cerita karomah. Kalau di tablik akbar, jangan sampai kita cerita karomah jadi ejekan, jadi olo-oloan orang. Jangan cerita karomah di medsos jadi ejek-ejekan orang, orang-orokan orang. Nah, kalau mau baca karomah-karomah, nama kitabnya Jami' Karomatil Aulia, ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Jami' Karomatil Aulia. Mak saya namanya mak saya namanya Hajar Rohana. Mak saya ini punya mak lagi namanya Siti Aminah. Siti Aminah ini punya ayah namanya Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini banyak karomah. Meninggal 1941. Datanglah anak kecil ke tempat dia, disapunya kepala anak kecil. Disapunya kepala anak kecil ini, dibilangnya, ini nanti akan menjadi orang hebat di Indonesia. Anak kecil ini. Tahun 1988 anak kecil itu datang berziarah ke makam. Kata dia, kepala aku dulu pernah disapu si Abdurrahman. Kata dia, aku nanti jadi orang hebat. Itulah dia Jenderal Ahmad Taher, Menparpostel zaman Soeharto. Jenderal Ahmad Taher, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi zaman Pak Harto. Terbukti cakapnya itu. Kenapa Bapak datang? Karena dulu waktu aku kecil pernah dibawa ayahku ziarah jumpa almarhum. Kata dia, ini anak nanti akan jadi orang hebat Indonesia. Ingat dia cakap itu. Itu salah satu karomahnya yang terbukti. Saya sampai sekarang belum pernah berani membilang anak kecil, ini hebat, entah iya entah tidak. Tak berani saya. Tak nampak, saya gelap. Jadi Syekh Abdurrahman ini punya anak. Anaknya cantik, perempuan. Ada orang bernazar, nanti kalau dapat ku ikan, ku bawa ke tempat Tuan Syekh itu, mau ku tengok cemana anak gadisnya yang cantik itu. Dapatnya ikan, dibawakannya lah. Sampai di dalam rumah itu, kata Tuan Syekh Abdurrahman, dipanggilnya lah anak gadisnya. Keluarlah kau, ada orang mau menengok kau. Saya sampai sekarang tak tahu saya entah apa niat tamu-tamu saya itu. Dan saya minta kepada Allah supaya jangan sampai saya tahu niat tamu-tamu. Karena kalau sampai tahu saya tutup pintu gerbang. Jadi ada karomah itu diberikan Allah karena memang makom orang itu layak. Sama macam pisau karomah itu. Kalau pisau itu dikasihkan ke anak kecil, habislah dipotong-potong. Bayangkan antum kalau karomah itu diberikan, karomah yang tadi itu diberikan Allah ke saya. Apa enggak mati haters-haters saya itu semua? Karomah yang bulu ayam sungsang tadi, kalau dikasihkan ke saya,
Yang ngejek-ngejek saya di pilkada ini, apa tak mencret semua itu saya buat. Jadi kata Allah, Somad, kau tak usah aku kasih karamah, kau cukup viral aja dulu. Itu pun aja udah mau mati menahankan. Mudah-mudahan kita diberi Allah sesuai yang baik untuk kita. Makanya kalau berdoa itu, ya Allah, kasih aku yang baik untuk aku, untuk keluargaku, untuk imanku, untuk agamaku. Kalau tak baik, tak usah. Ya Allah, kalau antum berdoa, baik kesubuhan, nampak motor baru keluar 250 cc. Ya Allah, kalau memang motor ini baik untuk aku, baik untuk keluargaku, baik untuk imanku, jadikanlah dia milikku. Tapi kalau tidak, biarlah yang lamanya aja ya Allah. Untuk apa antum dapat 250 cc? Tak pernah lagi lewat di jalan Kamboja. Asal lewat, setiap ditanya, kok kenapa pernah hadir? Kencang kali gasnya. Asal sekali gas sampai ke Bangkinang. Baguslah yang kap 70 tapi belok ke jalan Kamboja kan? Begitu juga dengan jodoh. Ya Allah, kalau memang anak semester 8 ini baik untuk aku, baik untuk agamaku, nikahkanlah aku dengan dia. Tapi kalau tidak, bagus dosen ini aja. Mudah-mudahan Allah memberikan kita yang baik untuk kita insyaallah. Al-hazin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wala musafiran illa wasaltah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Saya dan bawa air Zam-Zam, cukup tak cukup kita minum, gelasnya ada 7, nanti saya tuang, antum minum, tapi minumnya jangan bibirnya lengket ke gelas tuh, takutnya yang sesudah antum nanti tak semua orang mau, takutnya jijik dia. Jadi minumnya macam minum obat, antum tumpangkan aja. Ya, bawakan. Mohon maaf Ustaz.